Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karimi wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, para masyayikh, para sesepuh, orang tua kita dan segenap pengurus Masjid Al-Mukarramah Al-Mubarakah. Banyak masjid gitu. Yang hadir insyaallah bapak-bapak, ibu-ibu semuanya dicatat dalam deretan ahli surganya Allah. Di pagi yang mubarak ini alhamdulillah kita dapat berkumpul untuk ta'lim subuh setiap hari Sabtu, membaca kitab Al-Hikam. Sudah diawali dengan pembacaan salawat dustur dan yang lain-lain. Tanpa berpanjang kalam, marilah kita awali ta'lim ini dengan pembacaan Ummul Quran. Semoga Allah memberi kita ilmu yang manfaat, membukakan hati kita sehingga kita bisa memahami apa yang kita kaji dan mengamalkannya. Ala ma nawaina wa ala ma nawa salafuna salihun, anna Allah ta'ala yufaqihuna fid din wa yarzuqana kamal al-ikhlas wal yaqin wa yarzuqana wa ahlana wa auladana min ahli al-ilmi wa ahli al-khair. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi, amin. Berkata Kiai atau pengarang kitab ini, Imam Ibnu Athaillah, menjelaskan tentang adabnya orang yang arif, orang yang mengerti, orang yang tahu diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-arif billah itu maknanya orang yang mengerti Allah. Orang kalau mengerti sesuatu, tokoh siapapun, biasanya kalau dia tahu bagaimana kemuliaan orang yang dia kenali itu, yang mengenal itu, dia mengenalinya. Al-arif billah kan mengerti, mengenali gitu ya. Kalau al-arif billah maknanya mengenali Allah, maka dia akan tahu diri kepada Allah. Jadi tahu diri posisinya. Tapi orang yang nggak begitu mengerti biasanya ya kurang begitu sopan. Coba ada seorang murid yang tahu persis gurunya, perilakunya, akhlaknya, ilmunya. Dia sopan, pasti tahu sama gurunya, hormat banget dia, karena dia tahu gurunya gitu. Tapi yang nggak begitu tahu, nggak kenal, mungkin kurang sopan gitu. Ya maklum aja, namanya juga kurang apa namanya, kenal. Itulah makna arif billah itu gitu. Kenal kepada Allah. Bagi orang yang kenal, orang ini dianggap nggak sopan. Lu nggak sopan lu, kenapa? Itu guru gua katanya, itu kiai saya katanya. Wah ya maaf saya belum kenal, nah, kan begitu kan? Begitu juga bagi orang yang al-arif billah, orang yang mengenal Allah,
Dia akan melihat perbuatan orang lain yang dalam tanda kutip kurang sopan kepada Allah. Itu kadang-kadang dia merem-merem gitu. Cuman ya boleh jadi dia mau ngingetin gak enak gitu. Atau boleh jadi dia berpikir orang itu diingetin, diberitahu juga belum nyampe gitu. Kadang-kadang apa namanya belum nyampe, ya sudahlah mau bilang apa, namanya dia belum nyampe. Nah inilah adab-adab orang yang mengenal itu kepada Allah seperti apa. Nah kata Imam Ibnu Athaillah pada nasihatnya yang berikutnya ini, la tatlub, jangan pernah kau meminta minhu kepada Allah, ayyukhrijaka, agar Allah mengeluarkanmu, min halatin, dari satu keadaan, liyasta'milaka fima siwaha, agar Allah menempatkanmu pada tempat dan keadaan yang lain dari keadaan sekarang. Kenapa begitu? Falau aradaka, andai kata Allah menghendaki kau ditempatkan di tempat yang kau inginkan, lasta'malaka, maka niscaya Allah akan memindahkanmu, menempatkanmu di tempat tersebut, min ghairi ikhrajin, tanpa perlu Allah memindahkanmu atau kau memintanya. Ajib. Ini luar biasa dalam. Kalau pakai bahasa orang kampung, lu kalau tahu dan mengenal Allah, jangan pernah kau meminta kepada Allah dipindahkan dari satu tempat, satu keadaan ke tempat lain. Kenapa? Karena kalau kau minta dipindahkan, berarti kau tak punya adab kepada Allah. Kau tak punya akhlak kepada Allah. Kalau kau punya akhlak, kau akan tahu bahwa Allah itu sangat paham keadaanmu. Kenapa kau ditempatkan di situ? Karena kalau Allah mau memindahkanmu, nggak usah lu minta, Allah pindahkan. Karena Allah tahu saatnya kau pindah. Ini sama kayak tamu. Saudara-saudara, tamu yang tahu diri, al-arif gitu kan? Tahu diri, al-arif itu tahu diri. Dia akan tahu diri di mana tuan rumah menempatkan dia, memposisikan dia, dia terima. Gak usah minta pindah. Misalnya begini, ada tuan rumah, saudara-saudara selamatan, tasyakuran, disiapin tempat kan? Tamu datang, RT, di sini teh, Pak RT. RW datang, di sini Pak RW. Hansip, lu di situ tuh, lu di situ, ada jauhan. Kan gitu kan? Namanya selamatan, yang paling depan itu walaupun bukan RT, bukan lurah, biasanya yang megang mic siapa coba? Kalau selamatan, MC, terus siapa lagi? Ustadz lah yang mimpin selamatan. Ntar kalau ada ceramah ya siapa namanya? Ya. Tamu yang tahu diri, dia tahu posisi, tuan rumah nyuruh di mana gitu, situ, duduk. Jangan pernah kau bilang saya di situ aja. Itu kira-kira nih kalau kita pakai contoh selamatan yang gampang itu, orang kita tuh kalau dipakai contoh yang langsung kepada Allah kayaknya berat gitu. Bikin contohnya yang gampang, selamatan gitu aja. Begitu dia ditaruh di situ, yang dia maaf tidak punya kompetensi atau kemampuan mimpin tahlil, ceramah, dia ditaruhnya duduk di situ. Minta pindah, kira-kira ada akhlak atau ada adab apa tidak? Tidak ada. Kemudian andai kata tuan rumah sesudah menempatkan itu, dia maaf memberi kepada tamunya, apakah suguhan, apakah minuman, apakah bawaan, yang mungkin suguhannya berbeda-beda. Mohon maaf, kalau selamatan biasanya yang bangsa di depan itu imam tahlil, kiai, kuehnya, buahnya
Spesial apa beda? Spesial apa beda? Spesial. RW kalau duduknya jauh kalah pasti sama kiai. Betul nggak? Lurah juga kalah. Karena forumnya forum kiai. Nanti kalau pas ada ustadz biasa ngimamin tahlil, diundang acara di mana di kelurahan, dia nggak nyambut apa-apa, dia kalah sama lurah, kalah sama RW. Forumnya forum RW, cuman diundang biasa doang. Kalau ngimamin tahlil dia menang, gitu. Disitulah kira-kira orang. Pas dibawain habis selamatan yang ustadz, yang imam tahlil, yang kiai, berkatnya beda. Dua. Biasanya dua di sini begitu. Hah? Dua ya? Ya. Berarti sama kayak di kampung saya. Kalau kiai mah selain berkatnya dua, bisa juga dibawain buah segala biasanya. Komplit ya. Yang bukan kiai, yang bukan imam tahlil, berkatnya satu. Boleh nggak dia minta kepada tuan rumah, gue dua doang. Kalau dia minta, kira-kira punya adab apa enggak nih orang? Nah, pertanyaannya begitulah pula kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah minta. Kalau lagi dikasih sakit ngotot, ya Allah kapan saya sembuh, nah gitu. Paham nggak nih kira-kira? Kalau kita lagi miskin, ya Allah kapan saya kaya kayak orang-orang punya rumah. Masa hidup ngontrak terus kayak begini ya. Kalau dia nggak punya jabatan, dia pengen jabatan. Kalau dia jombloan, jomblowati, nggak laku-laku, pengen supaya punya pasangan, terus ngerengek sama Allah. Kata Imam Ibnu Athaillah, al-arif billah, orang yang mengenal Allah, orang yang mengerti Allah, orang yang tahu diri kepada Allah, dia tidak akan pernah meminta kepada Allah untuk dipindahkan dari satu keadaan kepada keadaan lain. Kenapa? Karena dia tahu Allah itu nggak perlu diminta. Kalau memang Allah menghendaki hambanya pada satu keadaan, digeser sendiri atau bergeser sendiri tanpa perlu dipaksa untuk berpindah. Nah, inilah makna daripada doa yang dipanjatkan dalam Quran yang kebetulan tadi subuh itu dibaca. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidq wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Wa qul, bacalah olehmu, kata Allah, Rabbi adkhilni, ya Allah tempatkanlah saya mudkhala sidqin, di tempat yang benar, di tempat yang baik, karena Kau yang maha menempatkan. Wa akhrijni mukhraja sidqin, keluarkanlah saya ya di tempat keluar yang benar, karena Kau yang maha mengeluarkan. Jadi cuma minta sama Allah ditempatkan di tempat yang menurut Allah baik, udah selesai. Saudara-saudara, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah meminta oleh Allah atau kepada Allah agar dihijrahkan dari Mekah ke Madinah. Ada yang mengatakan ayat ini terkait dengan peristiwa hijrah. Nabi nggak pernah. Saudara, mungkin kalau kita di Mekah disakiti, punya tetangga, waduh, itu kalau bahasa sekarang, kita tinggal di satu tempat. Nabi itu di Mekah itu diumpamakan kita tinggal di satu kampung, tetangga jelek semua sama kita gitu.
Kira-kira kalau saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu tinggal di satu kampung, satu tempat, tetangganya jahat semua, jelek semua sama kita, mulutnya, kelakuannya, pengen pindah nggak kira-kira? Pengen pindah nggak? Gua nggak betah lah di sini. Gue pengennya di Menteng Dalam, enak kayaknya orang-orangnya, masya Allah. Jamaah masjidnya juga enak, di kampung gua kayak begini nih, aduh katanya nggak betah, tetangganya pada jahat mulutnya, begini begitu, begini begitu. Ya Allah, kapan saya punya rumah di depan kokas gitu, bisa kebeli di sono. Saya mau tanya, kalau kita ngomong kayak begitu tuh wajar apa enggak? Atau banyak nggak yang kayak begitu, sering minta kayak gitu? Ya, tadinya tinggal di pinggir kali, asal hujan gede, kenapa? Banjir. Kemudian ya Allah, kapan saya punya rumah, jangan di pinggir kali tapi di pinggir jalan gede, di tempat yang enak. Kayak gitu kalau ada orang begitu tuh, kalau buat orang awam normal kan? Biasa nggak kira-kira? Nah, tapi buat orang yang al-arif billah, mengenal Allah, enggak. Dia tahu diri, malu dia. Karena dia punya adab. Allah sedang menempatkan dia di depan atau pinggir kali tinggal, ya udah, dinikmati. Paling dia berdoa kayak tadi, Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidq. Ya Allah, tempatkan saya di tempat yang benar, di mana yang kau kehendaki. Wa akhrijni mukhraja sidqin. Ya Allah, berilah saya jalan keluar atau ditempatkan di tempat yang kau juga kehendaki kalau harus pindah. Bukan karena saya yang minta, masya Allah. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, hadirin, pada saatnya akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala yang memerintahkan Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah, bukan karena Nabi yang minta hijrah. Bahkan Nabi tak pernah terbayang hijrahnya ke Madinah. Ini contoh, kehidupan Nabi kan contoh kita kan gitu. Nah, secara rohani dan spiritual gitu ya, itu rohaniyah atau spiritualitas Nabi tentang menjalani kehidupan luar biasa. Makanya oleh Imam Ibnu Athaillah kemudian dibahasakan dengan bahasa yang sederhana. La tatlub minhu ayyukhrijaka min halatin liyasta'milaka fima siwaha. Jangan pernah kau meminta kepada Allah agar Allah mengeluarkanmu, memindahkanmu dari satu keadaan, agar Allah menempatkanmu ke tempat yang lain, di keadaan yang lain yang kau inginkan. Kenapa? Karena kalau Allah menghendaki agar kau pindah, tak perlu kau minta, tak perlu pakai satu proses, kau pindah sendiri. Masya Allah. Saudara-saudara, fal-arifu billah, orang yang arif kepada Allah, orang yang mengenal Allah, kata Imam Ibnu Ajibah, idza kana a'zaba, jika dia seorang jomblo, tadi udah saya sebut ya, ada di kitabnya, saya nggak ngarang. Jomblo itu nggak kawin-kawin, ya. Kalau dia duda nggak kawin-kawin, kalau dia perjaka nggak kawin-kawin, kalau dia janda nggak kawin-kawin. La yatamanna tazwija, nggak terus ngerengek sama Allah, ya Allah, kapan saya punya jodoh, kapan saya punya jodoh, kapan saya punya jodoh. Pak, kalau gitu doa minta jodoh nggak boleh? Bukan nggak boleh, boleh gitu. Kan tadi saya bilang, levelnya di mana gitu loh. Kalau orang yang levelnya sudah kenal, malu mau minta gitu loh. Paham nggak nih kira-kira? Sama kayak tadi saya bilang, kalau dia muridnya sang guru, dia tahu persis gurunya, dia nggak bakalan berani ngomong kayak gitu sama guru. Maaf saudara, ada orang yang ngundang atau minta tolong sama orang alim atau guru, sopan, ada yang nggak sopan. Maaf nih, yang nggak sopan, atau mungkin ya bukan kurang sopan, dia nggak ngerti lah lebih tepatnya.
Pak Ustadz, Pak Kiai, dia tahu dia Ustadz, dia bilang, bisa datang ke rumah saya nggak ya? Waduh, bahasanya satu tuh. Kata yang kenal, aduh nggak sopan. Kan gitu kan? Kata yang kenal apa namanya? Aduh nggak sopan. Oke. Ya. Datang sendiri dah, ntar saya ganti katanya ongkos apa namanya? Grabnya. Dan khawatir ntar amplopnya saya tambahin. Waduh, tambah lagi begitu. Ini kalau yang kenal gitu, kira-kira nih orang ngomong gitu tuh yang kenal gimana kira-kira? Aduh, merem-merem dia, nggak sopan nih orang, nggak sopan. Cuman ya bagi ustadz gitu, Allah juga pemaklum, sama kayak ustadz aja maklum. Pak Kiai, tadi orang itu ngomongnya kayak gitu ya nggak sopan, bukan nggak sopan. Dia belum mengerti tradisi menghormati ulama, gitu aja. Paham kan kira-kira? Dia belum mengerti tradisi apa tadi? Menghormati ulama. Ulama yang baik cuma bilang begitu. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala. Ya. Begitu ada malaikat merem-merem ngelihat ada makhluknya mintanya kayak begitu sama Allah. Mintanya rada maksa, bagaimana? Malaikat mungkin merem-merem. Aduh, ini bocah nih. Kata malaikat, akhlaknya rada kurang nih. Tapi Allah Maha mengerti hamba. Nah, bagi orang yang sudah mengerti, ya mestinya jangan begitu. Sama seperti orang yang sudah mengerti kepada seorang guru, dia pasti akan menawarkan, Pak Kiai, saya jemput ya. Oh nggak usah, kata kiainya, saya datang sendiri. Situ jemput, subuh-subuh repot. Ntar pulang balik 4 kali, berangkat, ngambil, nyampe, nganterin lagi 4 kali. Udah. Berarti kan gurunya tahu kan itu. Tapi si murid udah basa-basi sopan. Gitu. Udah basa-basi sopan. Kecuali kalau memang gurunya nggak punya mobil, nggak punya kendaraan, gitu. Maka guru muridnya yang mikirin kan begitu. Kalau mau dia ngajar di situ. Saudara-saudara, ini akhlak. Kalau kita berakhlak kepada manusia aja luar biasa, pertanyaannya kenapa kita tidak berakhlak, beradab kepada Allah Subhanahu wa taala? Makanya kata Imam Ibnu Ajibah, fal-arifu billahi idza kana a'zaba la yatamanna tazwijah. Orang yang mengenal Allah, al-arif billah, orang yang tahu diri kepada Allah, kalau dia sekarang sedang belum punya pasangan, dia tak pernah meminta ngotot terus supaya punya pasangan. Wa idza kana mutazawwijan la yatamanna al-firaqa. Kalau dia sekarang punya istri atau punya suami, enggak pernah dia berharap dan meminta kepada Allah, ya Allah, moga-moga nih suami saya yang begini, istri saya yang begini, ya Allah, kalau nggak saya cerai sama dia, dia matiin duluan nggak apa-apa dah, ya Allah, la ilaha illallah. Ada orang sampai begitu. Kalau nggak minta cerai katanya, udah dia mati saya ikhlas begitu katanya. Daripada punya pasangan begini. Nah, ini orang berarti adabnya nggak ada sama Allah. Allah Maha tahu. Allah Maha tahu kenapa dia pasangannya dia, kan begitu kan? Dia suaminya dia istrinya dia, yang ini kekurangannya yang ini kelebihannya ini. Begitu Allah udah Maha tahu. Kenapa jadi kita kemudian gak sabaran? Lu pisah sama dia, kawin lagi sama orang, emang dipikir orang lain gak punya kekurangan? Sama. Sama gak kira-kira? Sama. Kekurangannya sama, rasanya juga sama. Enggak percaya. Iya. Dulu Abu Nawas, ini saya mau cerita ya, tapi rahasia jangan ngomong-ngomong ini. Abu Nawas itu istrinya cantik sekali. Maka orang yang ada di Irak atau di Baghdad pada saat itu, wih, kalau istrinya Abu Nawas keluar, orang pada ngeliatin semua.
cakep banget ya bininya Abu Nawas gitu. Abu Nawas tahu Pak, namanya Abu Nawas, namanya Abu Nawas. Oh, ini orang kok kayak baru ngelihat perempuan cakep aja, terus gue undang ke rumah gue dah gitu. Wah, orang-orang yang suka ngeliatin itu diundang semua. Bini gue bikin makanan, yuk lu pada dateng ya, katanya gitu. Beres. Wah, apalagi yang undang Abu Nawas, bininya bikin makanan. Istrinya Abu Nawas suruh bikin getuk, tahu ya? Getuk tahu nggak? Yang suka dijual gitu. Getuk lindri dulu namanya. Apa namanya? Getuk lindri. Warnanya beda-beda nggak kira-kira? Ada kuning, ada coklat, ada apa namanya? Biru, kadang-kadang pink gitu kan? Dibikin putih, suruh bikin macam. Udah gitu bentuknya dibikin lain-lain, ada yang bulat, ada yang wah pokoknya, tapi bahannya sama. Singkong. Getuk bahannya apa? Singkong. Baik. Orang udah kumpul. Keluarin mie, keluarin. Istrinya suruh ngeluarin makan. Ngeluarin, cakep banget. Lu beruntung ya Was, Abu Nawas katanya. Bini lu cakep banget, alhamdulillah. Ya tapi juga lu pada beruntung punya bini lah. Woi beda, bini lu cakep katanya. Hidungnya apa ya? Keluarin makanan pertama, getuk lindri, kotak. Wih, enak. Keluar lagi, bulat. Modelnya beda, warnanya beda. Apalagi nih, lu makan aja dah. Enak tapi getuk juga ya. Nah iya gitu katanya. Ya, singkong. Keluar lagi segitiga bentuknya. Wah, apalagi nih. Wah, enak tapi sama juga kayaknya sih. Setiap makanan yang keluar sama rasanya getuk. Udah kelar makan, Abu Nawas ngomong, saudara-saudara, saya emang sengaja undang Anda semua ke rumah saya. Istri saya suruh bikin makanan, bahannya satu, singkong. Saya suruh bikin getuk. Cuman modelnya aja dibikin kotak, dibikin lonjong, dibikin segitiga, dibikin cem-macem. Orang Madura apa namanya? Cem-macem modelnya. Tapi begitu Anda makan tadi rasanya gimana? Rasa sisa mewasu gitu. Nah, saya tahu kalian semua ini kalau istri saya keluar matanya pada jelalatan katanya. Bini lu cakep sih gitu katanya. Nah, gue tahu kata Bu Nawas. Sengaja kalian aku undang ke rumah supaya saya ingin ngasih tahu perempuan itu sama seperti getuk. Yang kalian lihat begitu keluar pertama kotak, bentuknya asik, warnanya begitu dimakan enak. Baik. Kemudian yang kedua keluar bentuknya lonjong, begitu dimakan enak katanya gitu. Segitiga lu makan, begitu kau makan enak. Semua begitu enak kan enak. Lah, perempuan gitu. Istriku, istrimu sama, cuman beda bentuk, beda warna. Rasa sama. Kayak getuk. Bahannya sama soalnya. Dari singkong. Getuk dari singkong. Jadi gitu. Makanya saya bilang ini rahasia jadi cerita-ceritain sama istri. Ya. Nah saudara begitu. Manusia tadi, kalau dia punya istri, istrinya punya kekurangan, kata Ibnu Ajibah, la yatamannal firaqa. Dia tidak pernah berharap pisah dari istri yang Allah anugerahkan sama dia. Dia tak pernah berharap pisah dari suami yang Allah anugerahkan pada dia. Sampai dia bilang, ya Allah, saya daripada suami kayak begini, daripada istri kayak begini, ya Allah, mendingan saya pisah aja. Terserah, cerai hidup apa cerai mati. Dipikir kalau dia ketemu yang lain, dia lebih enak atau bagaimana, atau yang lain sempurna. Tidak. Semua sama. Kayak betul ya. Wa idza kana faqiran la yatamannal ghina.
Apabila dia oleh Allah Subhanahu wa taala dikasih kaya, fakir. Seorang yang arif mengenal Allah, kalau dia sekarang dikasih miskin atau fakir, la yatamannal ghina. Tak pernah dia merengek kepada Allah, ya Allah, kapan saya kaya, kapan saya kaya. Kenapa? Karena Allah Maha tahu tentang kau pantasnya miskin apa kaya. Sama kayak tadi, Sohibul Bait menempatkan tamunya, Anda pantasnya duduknya di situ apa di situ. Paham gak nih kira-kira? Kamu pantasnya di situ duduknya, yang di sini ini. Allah Maha tahu hambanya siapa yang kuat mentalnya jadi orang kaya, atau siapa yang kalau dia dikasih kaya membawa kebaikan pada dia, siapa yang dia lebih baik kalau dia posisinya begitu aja, miskin aja. Saudara-saudara, dalam hadis qudsi ada satu riwayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya inna min ibadi man kana imanuhu la yasluhu illa bil faqri. Ada hambaku, kata Allah, yang imannya hanya bagus kalau aku kasih miskin. Falau aghnaituhu, andai kata aku kasih dia kaya, la kafara, dia menjadi kufur. Masya Allah. Coba yang merasa kayak begitu ngaco. Jangan-jangan saya ini, Pak, kenapa? Saya dari dulu emang susah hidupnya. Jangan-jangan kalau saya dikasih kekayaan, jabatan belum tentu kuat. Nah, gitu maksudnya. Ada orang waktu jadi mahasiswa demo terus. Pejabat pada korupsi, pejabat pada korupsi, pejabat pada korupsi. Dulu dia jadi mahasiswa, lama-lama dia selesai, masuk dia jadi PNS, jadi dia pejabat. Korupsi juga nggak dia? Dulu waktu jadi mahasiswa, teriak-teriak terus, kata gitu kan. Kalau ada, maaf, yang bukan PNS, bukan mahasiswa, ngeritik pemerintah, ngeritik pejabat, ini dan itu, korupsi atau apa. Emang dia nggak punya jabatan, ngurusin masjid aja. Iya, duit kotak berapa sih? Duit kotak amal berapa sih, kan gitu kan? Udah gitu banyak yang melototin duit kotak amal, ya kan, dilihatin gitu kan. Coba diuji dia jadi pejabat, korupsi enggak? Begitu jadi pejabat belum tentu. Waktu dia jadi pengurus masjid, mungkin pengurus pesantren, nggak pernah korupsi. Begitu jadi pejabat, Masya Allah, orang mati karena COVID, dia dapat 100.000 satu orang. Kali berapa orang gitu kan? Kemarin lagi rame ya. Ada bupati, jadi kalau ada orang mati karena COVID, dia dapat 100.000. Alasannya dia mantau, katanya. Mantau orang itu, ya, menerima laporan yang mati hari ini ada sekian karena COVID. Itu dia bukannya sedih, alhamdulillah. Kabupaten saya yang mati COVID hari ini ada 10 kali 100.000 berarti berapa? 1 juta. Jadi kalau semakin banyak yang mati karena COVID, bupatinya, pejabatnya bilang apa tadi? Alhamdulillah. Itu bupati 100.000, sekda berapa, kepala dinas berapa, kepala puskesmas berapa, datang begebleg aja nih orang. 8%. Emang sudah kehilangan rasa malu pejabat. Nah, cuman kayak begini nih saudara-saudara, kita komentar sama dia karena kita nggak jadi pejabat, karena kita nggak ngelola duit. Begitu kita ngelola duit, jangan-jangan sama mental gitu loh, Mas. Nah, makanya kalau ada kata Allah, inna min ibadi man la yasluhu imanuhu illa bil fakri. Ada hambaku yang imannya memang bagus kalau aku kasih miskin. Walau agnaituhu la kafara. Andai kata aku kasih kaya, dia malah jangan-jangan tidak kuat. Lah makanya jangan pernah ngerengek sama Allah, menangis meminta sungguh-sungguh, ya Allah beri saya kaya. Jangan-jangan kata Allah, lu gua kasih kaya, iman lu mana belum tentu bagus.
Udah gini aja lu lah udah. Kalau kaya enggak, melarat banget enggak, udah gini aja. Malah kamu bagus jadi jamaah rutin Masjid Al-Mubarakah. Nah, ini kan yang ngaji ini kan rata-rata bukan orang kaya, bukan. Lah dari wajahnya kan kelihatan ini. Nah kalau kaya Pak, susah ngaji mah susah orang kaya. Hari libur begini orang banyak duit gitu, walaupun keluar negeri susah, ya dia kemana kayak gitu ya. Wa inna min ibadi man la yasluhu illa bil ghina. Ada hambaku kata Allah yang imannya tidak akan bagus kecuali aku beri dia kekayaan. Walau afqartuhu, andai kata dia aku beri miskin, la kafara, maka dia kufur. Masya Allah. Jadi ada hamba Allah yang memang Allah subhanahu wa ta'ala memberi dia kekayaan. Allah kasih. Dari lahir, dari belum lahir udah kaya. Ada orang begitu ada ya? Belum lahir aja udah kaya. Ada katanya itu anaknya artis, belum lahir, kamarnya udah dibikin. Belum lahir, masih di perut, kamarnya udah di apa namanya? Dibikin. Udah didesain, warnanya khusus, sesuai jenis kelamin. Kasurnya khusus, nilai kamarnya aja itu 1,5 miliar. Sementara yang miskin boro-boro, udah lahir aja nggak bisa bayar rumah sakit. Akhirnya anaknya dikasihin, itu terserah dah. Itulah kehidupan. Ada yang belum lahir udah kaya. Ada yang udah lahir miskin, saking miskinnya nggak bisa bayar, anaknya ditinggal. Ibunya kabur, dikasihin aja dan terserah. Saking susahnya. Nah, yang kayak begini semua, Allah penciptanya maha tahu kenapa dia begini, kenapa dia begitu. Kenapa kau dikasih sakit? Kenapa kau dikasih sehat? Jangan pernah pada saat kau dikasih sakit terus kau mengeluh, ya Allah nggak enak sakit begini. Kapan saya sembuh ya Allah? Kapan saya sembuh ya Allah? Ya Allah minta sehat, minta sehat, minta sehat. Gak usah, gak usah, gak usah. Allah maha tahu. Kata orang yang sudah mengaji tasawuf, sudah mengaji hikam, cukup kau berdoa kalau kau sedang sakit. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin. Saat kau dikasih kekurangan rezeki, ekonomimu seret, mintalah sama Allah. Jangan kau minta ya Allah saya dimohon saya dikasih kaya, tapi berdoalah Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin. Dan semua masalah begitulah. Nanti kalau kita sudah terbiasa begitu, kita akan tahu. Ternyata dalam sakit kita, ini adalah mudkhala sidqin. Oh iya ya, saya semenjak dikasih sakit Pak, alhamdulillah. Kenapa? Jadi rajin zikir. Saya alhamdulillah semenjak sakit ini saya baca istighfar sehari 1.000. Baca sholawat 1.000, baca la ilaha illallah 1.000, baca Quran sehari 1 juz. Kok bisa Pak? Lah, gua nggak bisa kemana-mana, cuman di kasur. Ya itu mungkin pintu masuk yang baik. Jadi istiqamah. Ada orang dikasih miskin, kemudian kalau dia merenung mungkin dia jadi tahu bahwa itu mudkhala sidqin. Begitu juga pada saat yang lain. Nanti pada saat Allah subhanahu wa ta'ala mengeluarkannya dari satu kondisi ke kondisi lain, wa akhrijni mukhraja sidqin, nggak taunya dikasih sembuh lama terus kasih sembuh. Atau tadinya miskin, nggak lama dikasih dia kaya. Atau tadinya apa, dikasih dia apa. Berarti Allah subhanahu wa ta'ala sudah menempatkan di satu tempat yang baik, mengeluarkan di tempat yang baik pula. Hadirin, nah, inilah bagaimana akhlak para sufi al-arif billah. Sampai-sampai ada seorang ulama bernama Sayyidi Ahmad al-Yamani. Beliau mengatakan,
Ya, ketika ditanya oleh murid-muridnya tentang hakikat kewalian, wa qala syaikhu syuyukhina Sayyidi Ahmad Al-Yamani radhiyallahu anhu hina sa'alahu ashabuhu an haqiqatil wilayati faqala lahum, guru, kata muridnya, wali beneran itu gimana sih? Orang baru dikatakan sebagai seorang wali, baru beliau bilang begini, kata Sayyidi Ahmad Al-Yamani, ya, Sayyidi Ahmad Al-Yamani mengatakan haqiqatul wilayah, orang baru benar dibilang wali, sah dibilang kekasih Allah, annahu idza kana sahibuha jalisan fid dhilli la tashtahi nafsuhu al-julus ya fi syamsi wa idza kana jalisan fi syamsi la tashtahi nafsuhu al-julus fi dhilli. Orang baru wali beneran kalau dia lagi kena matahari panas, dia lihat orang asik duduk di bawah pohon adem, itu dia baru dibilang wali beneran. Manakala dia mengatakan hatinya, manakala hatinya tak ingin, ya Allah enak ya duduk begitu adem, saya kepanasan. Kalau dia masih bilang, ya Allah saya minta kayak dia biar gak kepanasan, ya Allah, berarti belum wali. Ya, kalau ada orang nih kemana-mana naik motor, dia lihat orang naik mobil, ya Allah kapan saya bisa naik mobil gak kehujanan begini, kalau hujan belum wali, belum. Kalau wali enggak, diem aja. Dia dikasihnya emang kepanasan, dikasihnya kehujanan, dikasihnya susah, diam. Wali beneran enggak. Kenapa? Dia tahu sekarang dia sedang diposisikan Allah di situ, dia terima saja. Masya Allah. Susah ya jadi wali ya. Susah nggak kira-kira nih? Nah, gampang dibaca mah gampang, dibaca doang. Ngamalinya yang susah. Rata-rata orang sakit pengen sehat, rata-rata orang miskin pengen kaya, rata-rata orang kepanasan pengen apa namanya, adem. Nah, itu manusiawi. Apa salah kalau ada orang miskin minta kaya? Tidak. Apa salah kalau ada orang sakit minta sembuh? Tidak salah. Apa salah kalau ada orang naik motor pengen bisa punya mobil? Enggak salah. Terus ya emang baru sampai situ tingkatannya. Kalau yang al-arif billah, orang yang benar-benar mengenal Allah, tidak akan. Wali beneran tidak akan. Dia diam aja. Masya Allah, semoga manfaat ya, dan semoga kita bisa mengamalkannya. Jangan langsung drastis ya, ntar berantem sama bini. Ngamalin langsung berantem sama bini. Kalau belum siap, pelan-pelan. Nah, harus pelan-pelan. Ilahil karim antal karim, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin, wa barik wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi Rasulillah ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi بجلالك الكريم لعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا وأمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. ربنا انفعنا بما علمتنا، رب علمنا الذي ينفعنا، رب فقهنا وفقه أهلنا قرابات لنا في ديننا مع أهل القطر أنثى وذكر. رب وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما، وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقيا علما، نحظى بالخير ونفى كل شر. ربنا اصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون، واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون، واغفر واستر أنت أكرم من ستر. وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعنا والوفاء
كتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الآل المصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.